Lagi-lagi yang kedua ini Allah gunakan juga makhluknya untuk bersumpah sesuatu yang besar. Ya, makanya kalau kita baca misalnya surah An-Naba, ya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ya amma yatasaalun, bahwasanya mereka saling bertanya, ya saling berdiskusi, ya saling berdebat. Ya 'anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar itu adalah harinya. Karena manusia ya banyak yang tidak percaya dengan yang namanya harinya. Ya, maka di sini digunakan untuk bersumpah oleh Allah Jalla wa Ala wal yaumil maw'ud. Kemudian yang selanjutnya wa syahidin wa mashhud. Ya, wa syahidin wa mashhud. Nah, ini berasal dari kata syahadat. Ya, makanya kita bilang ada kalimat syahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan atau saksi. Ya, kita menyaksikan. Jadi kalimat syahadat adalah kalimat persaksian. Ya. Walaupun dia sudah mendapatkan hidayah, ya sudah demen dengan Islam, ya sudah banyak teman-temannya ya orang Islam, kemudian dia sudah ikut misalnya bersama teman-temannya, tapi dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, belum diakui keislamannya, ya belum dinyatakan bahwasanya dia adalah orang Islam. Jadi harus mengucapkan kalimat syahadat, kalimat persaksian dulu bahwasanya dia benar-benar bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disebut dengan kalimat syahadat. Kemudian tadi syahidin wa mashhud. Ada syahid. Yang kedua masyhudun. Nah, ini semua berasal dari kata syahadat. Ini yang pertama syahid, kemudian yang kedua masyhud. Nah, syahidun ini adalah yang menyaksikan. Ya, syahid. Ya, kalau orang misalnya dia yang menyaksikan. Dia yang menyaksikan. Nah, kalau masyhud adalah yang disaksikan. Ya, yang lagi ditonton, yang lagi dilihat. Ibu lagi nonton saya, lagi lihat saya. Berarti saya masyhud. Nah, ibu adalah syahid. Ya, syahid adalah orangnya yang sedang menyaksikan. Kalau masyhud adalah orang yang kita lagi lihat, lagi tonton, kita lagi saksikan. Itu masyhud. Itu secara bahasa. Lalu tafsirannya apa? Ya, syahid di sini adalah menyaksikan. Ya, menyaksikan apa? Di sini para ulama tafsir mengatakan bahwasanya syahid adalah yaumul jum'ah. Ya, syahid di situ maknanya adalah yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Ya, ini dari hadis dari Abu Hurairah. Ya, bahwasanya Rasul mengatakan wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah wa syahid yaumul jum'ah. Syahid itu adalah yaumul jum'ah. Wa mashhud adalah yaumul arafah. Ya, yaumul arafah, hari Arafah. Tanggal berapa Bu hari Arafah? Ya, 9 Zulhijjah. Ya. Nah, yang pertama syahid adalah yaumul jum'ah, yang disaksikan. Ini maknanya yaumul jum'ah. Hari Jumat. Kenapa disebut syahid? Ya, artinya yaumul jum'ah ini menyaksikan amalan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hari yang dimuliakan oleh Allah dalam satu minggu ada yang namanya hari Jumat. Ya, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, pemimpin para hari. Ya, di sini juga sampai Allah bersumpah
dengan hari Jumat. Kenapa memang hari Jumat? Bahwasanya bagaimana misalnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul mengatakan wa ma tala'at syamsun wa la gharabat ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Bahwasanya ketika matahari itu dia terbit kemudian tenggelam, ya, maka tidak ada hari yang paling afdal, yang paling mulia kecuali hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdu muslim. Bahwasanya di dalamnya, ya, Allah sediakan waktu khusus untuk hambanya yang beriman. Yus'alullahu fiha khairan illa 'atahu iyyah. Kalau dia meminta, kalau dia berdoa, maka doanya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa la yasta'idu fiha min syarrin illa 'adahu. Kalau dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, maka dia dosanya, istighfarnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu hari Jumat. Ya, memang fadilahnya luar biasa, makanya sunnahnya memang membaca surah Al-Kahfi. Boleh baca surat Yasin, boleh baca surat yang lainnya, silahkan. Yang nggak boleh adalah kita nggak baca Al-Quran, ya. Nonton baik, ya, terikat janji pada Isa, ya, nonton sinetron, terikat janji, nonton nggak Bu? Nonton nggak? Ya, si Sena itu Sena sama Davina. Nggak ada TV. Usah nonton juga kayaknya. Cuma nggak ada TV. Nggak ada TV. Alhamdulillah nggak ada TV. Ya, itu orang aja pada ngomong tuh, ya. Lalu lama nggak ada TV, udah lama banget. Nah itu hari Jumat. Kalau kita memang pergantian hari dimulai setelah ba'da maghrib, ya, dalam hitungan hijriyah, ya, hari dalam Islam itu berganti hari adalah ba'dal maghrib. Makanya malam Jumat ya termasuk hari Jumat juga kemuliaan, ya, sampai nanti, ya, ba'da asar gitu. Jadi ba'da asar juga waktu yang mulia. Apalagi kalau kita sedekah juga itu kemuliaannya juga luar biasa. Ya, dalam hadis dijelaskan bahwasanya memang Allah sediakan, ya, kita untuk bersedekah itu termasuk hari Jumat ba'da asar. Ya, di hari Jumat. Boleh subuh juga. Ya, boleh, silahkan. Ya, subuh. Ya, atau ada sedekah subuh setiap hari, mau sedekah subuh silakan, ya, nggak masalah. Kemudian juga fadilahnya kata Rasul bahwasanya akthiru alayya salatan fi kulli yaumil jum'ah. Kata Rasul, perbanyak shalawat kepadaku apalagi ketika hari Jumat. Perbanyak shalawat kepada Rasulullah. Kenapa memang kata Rasul, fa inna salatakum tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Salawat kita semua Ibu itu disetorin kepada Rasulullah, diperlihatkan di hadapan Rasulullah itu setiap hari Jumat. Faman aktsara alayya salatan aqrabu minni manzilatan. Siapa saja mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Kalau Ibu saya yakin sering yang namanya salawat, ya. Lagi masak pasti salawat, ya, nungguin matang tempenya, ya Bu, nungguin matang ikan beseknya, ya. Mau yang isi beras, ya, ada sholawat, ya, sambil bikin sambal yang buat jengkol mau dibaladon kesukaan ayah, ya, padahal ibu mah nggak makan begitu, ya. Subhanallah, kalau ibu nggak doyan jengkol tapi ibu bisa masak jengkol, itu berarti ibu benar-benar cinta sama suami. Ya, karena ibu nggak doyan, jangankan makan, gaulnya aja nggak suka, tapi ibu bisa masak, subhanallah, karena suami demen, ya, alhamdulillah. Ya, ketika masak sambil sholat,
ya lagi di kasur satu sholawatan, ya lagi di ruang tamu, ya lagi ada waktu luang sholawatan. Nah itu saya yakin ibu, ya pekerjaan ibu-ibu semua, ya karena saya menyaksikan minyak saya juga begitu, ya jadi kalau lagi di kasur rebahan dia sholawatan, ya dia baca apa namanya dibaca sama dia, ya subhanallah. Nah itu hari Jumat, ya Allah muliakan. Makanya ada surat dalam Al-Quran, ada surat Al-Jum'ah, ya Al-Jum'ah, ya bagaimana memuliakan kemudian beribadah di hari Jumat. Makanya di sini Allah gunakan juga buat bersumpah. Jadi hari Jumat itu menyaksikan kita ibu. Ya ini kita pada mau ibadah nggak? Ya apalagi mohon maaf, ya ibu kalau punya anak laki-laki ataupun suaminya disuruh buru-buru ya buat sholat Jumat. Jangan sholat Jumat ketika khotib udah naik mimbar baru pada datang, baru pada nyampe. Betul nggak bu? Suruh buru-buru. Ya jangan lakinya datang belakangan, pulang dulu. Ada yang begitu? Ada bahasa, ya nungguin komat. Ya, ada yang nungguin komat. Ya termasuk jadi sia-sia. Ya dia datang sholat Jumat nggak ngikutin khutbah itu sia-sia. Ya, karena termasuk dari rukun. Ya dia datang dia hadir, kemudian dengerin khutbah Jumat, kemudian langsung nanti sholat. Ya, nah itu. Ya karena yang namanya sholat Jumat juga hari Jumat datangnya seminggu sekali. Betul nggak bu? Ya. Nggak ada jaminan Jumat depan nih kita bisa bertemu dengan Jumat depan. Nggak ada jaminan. Ya, maka Allah katakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'in. Kalau kalian menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera bergegas, buru-buru. Ngapain? Untuk ingat Allah, untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian wadarul baik, tinggalin yang namanya jual beli. Apapun yang ganggu sholat Jumat dan sebagainya, maka harus ditinggalkan. Yang nggak ada alasan. Nah itu karena keagungan kemuliaan hari Jumat, ya sholat Jumat. Ya. Ya, makanya ya sama-sama kita mengingatkan, kita ajarkan anak-anak kita dari kecil yang laki-laki. Nah ibu boleh nggak kalau di sini memang kebiasaan kita ya mazhab Imam Syafi'i memang yang ibu-ibu nggak sholat Jumat. Tapi dalam mazhab yang lain kalau ibu ke Saudi ya kalau umroh kan ya kalau dapat hari Jumat ikut Jumat. Saya Ustaz nggak Jumatan di Masjidil Nabawi, saya nggak Jumatan di Masjidil Haram, boleh. Ya waktu saya di Mesir juga setiap Jumat itu ibu-ibu ya ibu-ibu orang Mesir pada Jumatan. Ya dia Al-Azhar. Jadi waktu saya jadi mahasiswa itu kita jadi marbot ini di Mesir. Ya kalau Jumat kita suka bersih-bersih. Ya. Kita vakum karpetnya ya semua kita bersihin, itu rutin tuh karena emang kita numpang hidup di masjid yang namanya mahasiswa nggak punya duit makanya kita jadi marbot ya nggak bayar uang sewa tapi kita dekat dengan masjid ya kita bersihin masjid apalagi hari Jumat kita sediain tuh tempat buat ibu-ibu karena pasti ibu-ibu tuh orang Mesir kalau hari Jumat pada datang. Jadi bukan bapak-bapaknya doang, tapi ibu-ibunya ikut sholat Jumat. Itu boleh silakan. Tapi kebiasaannya kita memang di sini tidak ikut Jumat. Ya nggak usah sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat berarti nggak usah sholat zuhur. Nah kemudian wa masyhur, ya masyhur tadi adalah yang disaksikan, yaitu hari Arafah.
Ya, kenapa hari Arafah? Karena hari Arafah itu disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hari yang mulia. Ya, Ibu tahu Padang Arafah ya? Padang Arafah. Jadi kalau haji itu memang salah satu rukunnya itu memang harus hadir di Padang Arafah. Kata Rasul, al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Nah, jadi ada orang sakit, ya ada orang sakit masih dirawat itu dibawa. Ya, jadi ambulan itu ada dua, ambulan yang standby kalau ada yang pingsan, ya kalau ada yang mau dirawat nanti. Yang kedua, ambulan emang udah ada isinya, yang memang dia dari rumah sakit udah sakit, ya dirawat, dibawa ke Padang Arafah. Ya wajib kudu hadir di Padang Arafah dari terbit matahari sampai nanti mau tenggelam. Ya, seharian itu di hari Arafah. Ya, makanya nanti dilihat itu Saudi sudah memberikan kemudahan. Jadi ada batasan-batasan. Jadi ada pelang warna kuning, Arafah Starhiyah, Bidayah Arafah. Ini adalah mulai, ya mulainya Arafah di sini. Ya, kemudian akhirnya Nihayatu Arafah, N Arafah. Bahwasanya Arafah ini akhirnya di sini. Buat apa? Supaya kita nggak kelewatan, nggak salah tempat. Karena orang bejubel, tahu bejubel Bu? Bererot banyak, ya. Jadi salah satu kemuliaan ajaran Islam itu adalah bisa ngumpulin umatnya dalam satu waktu, kemudian satu tempat, dengan niat yang satu, dengan pakaian yang sama. Hebatan ajaran Islam yang nggak punya, nggak dimiliki oleh agama yang lain. Hanya agama Islam bisa ngumpulin umatnya, pengikutnya dalam satu waktu, satu tempat, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan pakaian yang sama. Tidak membeda-bedakan mana kulit hitam, mana kulit putih, mana dia pejabat dan sebagainya. Semuanya sama, kumpul di situ di Padang Arafah. Ya. Makanya semua kita kumpul di situ. Nah, Arafah itu jadi mulia itu ketika waktu haji aja. Ketika tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tempat yang mustajab. Ya, tempat yang dimuliakan. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang tidak. Jadi selain tanggal 9 Zulhijjah itu tempat yang biasa. Ya, kosong. Dan tempat yang biasa, bukan tempat mustajab. Jadi hanya menjadi tempat mustajab itu ketika tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ketika masuk dari rangkaian ibadah haji. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa hadir di Arafah.